Shalom, selamat malam. Senang kita berjumpa kembali bersama untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Kami sungguh mengaminkan dan merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengar firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami supaya kami mengerti arti firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan kitab Kejadian pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu dilaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor. Kita dapat menyaksikan ada begitu banyak orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, yang ketika ditahan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa, malah yang terjadi adalah mereka luar biasa galak kepada aparat kepolisian yang akan menindakinya karena ia melanggar. Itu banyak kejadian, kenyataan yang kita saksikan beberapa waktu ketika ada pemeriksaan. Memang, saudara, ada kecenderungan manusia dalam hidupnya ketika ia membuat kesalahan, maka ia sangat enggan untuk mengakui kesalahannya. Malah yang terjadi adalah ia malah melempar kesalahannya itu kepada orang lain. Ia mencari kambing hitam atau malah bersikap seakan-akan dia tidak bersalah, orang lain yang bersalah. Dia yang benar, orang lain tidak. Nah, saudara, inilah yang sebenarnya kita merenungkan bahwa ternyata mengakui kesalahan, apalagi mengakui dosa itu memang sesuatu yang tidak mudah. Mengakui kesalahan, mengakui dosa perlu yang namanya kerendahan hati, sekaligus juga memiliki keberanian dalam kehidupan kita. Sikap yang terjadi pada masa Adam dan Hawa, ada sikap tuding-menuding ketika kita menyaksikan kitab Kejadian antara Adam dan Hawa. Selalu melempar kesalahan, bukan aku, tapi dia. Nah, rupanya bahwa tuding-menuding yang dilakoni oleh Adam dan Hawa ternyata terus juga berlanjut dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Sungguh menyedihkan, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen juga yang tidak luput dari kecenderungan yang serupa dengan itu, tuding menuding orang lain. Sekalipun dia bersalah, tapi kadang kesalahannya itu justru dilempar pada orang lain. Sejatinya, saudara, jika kita mau jujur mengakui, sebenarnya kita harus mengakui bahwa tidak ada sedikit pun manfaat dari berdalih dan memaparkan berbagai alasan untuk membenarkan diri ketika kita salah. Dengan pembenaran diri sebenarnya mungkin kita berharap agar nama baik kita tetap baik. Kita jaga image. Tetapi di sisi lain, hal itu juga menjadikan kita orang yang keras hati, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima kritikan atas setiap kesalahan yang kita lakukan atau kita perbuat dalam setiap tindakan kita. Bahkan Tuhan pun akan sangat sulit untuk menegur kita melalui firman-Nya.
dalam kehidupan yang kita alami, jika kita selalu merasa diri bahwa kitalah yang paling benar, orang lain yang salah. Nah, kesalahan itu wajar saudara-saudara, dan kesalahan itu manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak salah dan tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan itu. Selama kita masih hidup dalam dunia ini sebagai darah dan daging, kita akan melakukan kesalahan. Pertanyaannya adalah, mengapa begitu banyak orang gengsi untuk mengakui setiap kesalahan yang ia alami atau ia lakukan? Mengapa harus repot memikirkan dalih? Mengapa harus sibuk memikirkan alasan untuk membenarkan diri, padahal sebenarnya kita tahu kita sudah salah. Demikian juga saudara, di sini kita mau belajar bersama bahwa kita diajar untuk berani mengakui kesalahan, mengakui perbuatan dosa yang kita lakukan. Alkitab berkata bahwa Allah itu, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan Dia akan menyucikan segala dosa kita. Tuhan menghendaki agar kita memiliki yang namanya kerendahan hati untuk menerima teguran. Kita diminta untuk mengintrospeksi diri dan menyempurnakan diri sendiri setiap hari sesuai dengan kebenaran firman. Dan mungkin inilah yang sebenarnya tujuan kita mau merenungkan firman Tuhan setiap malam. Bagaimana kita boleh mengintrospeksi diri kita dan menyempurnakan diri kita itu dari kebenaran firman yang terus kita dengarkan setiap waktu, setiap malam, setiap saat. Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Doa yang diajarkan Yesus, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak melempar kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain. Tetapi mari belajarlah dengan rendah hati dan dengan berani mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan, baik kepada sesama maupun di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita bersyukur di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu dan kami diajar firman-Mu untuk senantiasa menjalani kehidupan kami dengan benar dan tidak mempersalahkan orang lain ketika kami melakukan kesalahan dalam kehidupan kami ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik bagi sesama maupun kepada Tuhan. Bapa di sorga, malam ini Tuhan kami berdoa, Tuhan senantiasa melindungi kami seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi dalam setiap pergumulan dan perjuangan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan menyertai orang tua kami yang sudah lansia. Biarlah mereka tetap kuat, biarlah tetap mereka bersemangat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mendoakan saudara kekasih kami, Mama Olan yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberkati segala upaya yang tengah dilakukan oleh saudara kekasih kami Pak Gerson Taming bersama keluarga. Biarlah saudara kekasih Mama Olan boleh dipulihkan oleh setiap usaha yang dilalui oleh saudara kekasih kami ini sekeluarga. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam sukacita yang mereka miliki Tuhan. Biarlah sukacita yang Tuhan anugerahkan mereka nikmati dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, bahwa itu adalah anugerah-Mu bagi mereka. Bapa di sorga, berkati kami semua dalam istirahat kami malam ini. Biarlah kami boleh beristirahat dalam naungan dan perlindungan-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami, permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian
doa dan renungan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama malam ini. Terima kasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menolong seluruh jemaat Tuhan. Bongi melo lako kita solanasang.